Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 29 Desember 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Jadi kita mulai dulu. Untuk outlook hari ini, jadi ketiga indeks utama di Amerika Serikat ditutup melemah dengan Nasdaq berada di titik terendah selama tahun 2022 seiring munculnya data ekonomi pending home sales yang turun 4%, lebih besar dari perkiraan di minus 0,8%. Meningkatnya kasus COVID di Cina dan tensi geopolitik Rusia-Ukraina ini turut menambah sentimen negatif di pasar saham. Sektor energi membukukan penurunan paling besar yaitu 2,2% atas kekhawatiran munculnya gangguan pada demand Cina akibat tingkat penyebaran COVID yang tinggi dan cepat. S&P 500 ini juga turun 20% secara year to date, merupakan pelemahan terbesar sejak krisis keuangan tahun 2008. Pasar melihat 69% ini kemungkinan FFR naik 25 BPS pada FOMC meeting Februari mendatang dan FFR bertengger di angka 4,94% pada semester pertama tahun depan. Nah, kemudian dari dalam negeri sendiri, IHSG pullback setelah mencapai resistennya yaitu 6950 hingga 6960. Namun masih tergolong konsolidasi wajar asal uji support EMA 20 dan EMA 10 ini tidak berakhir dengan closing di bawah 6825 hingga 6815. Asing kembali membukukan net sell di semua market sebesar 461,32 miliar rupiah dengan seminggu terakhir ini mengurangi posisi di saham-saham blue chip semacam BBCA, Telkom, Goto, BBNI, BMRI, SII, dan BBRI. Walau bullish jangka pendek masih punya peluang menuju target 7.000 hingga 7.100 sampai akhir tahun, kami tetap menyarankan para trader atau investor untuk lebih baik melakukan strategi beli bertahap dan tidak lupa memperhatikan money management. Nah, jadi kemarin untuk most active stocknya itu ada BBRI, BBCA, Telkom, Adaro, Kasa, BMRI, Care, SII, Goto, dan BBNI. Kemudian untuk top foreign buy ini ada Goto, Breeze, Akra, Aces, Buka, dan top foreign sell ini ada BBRI, Telkom, SII, Adaro, dan BBCA. Kemudian untuk company news yang pertama ini ada dari United Tractors di mana penjualan alat berat mencapai 5.457 unit sepanjang periode 11 bulan 2022 atau naik 85% secara year on year. Nah, market share Komatsu ini per akhir November sebesar 28%. Secara sektoral, penjualan Komatsu ini masih didominasi oleh sektor pertambangan yaitu 61%. Kemudian yang kedua ini ada dari beli PT Global Digital Niaga Tbk yang mencatatkan pertumbuhan TPV atau Total Processing Value dan pendapatan yang masing-masing tumbuh sebesar 105% dan 98%. Nah, konsolidasi TPV ini mencapai 40,6 triliun hingga kuartal 3 2022. Kenaikan ini terjadi pada semua segmen, terutama dari segmen 3P retail. Nah, kemudian pendapatan bersihnya secara konsolidasi itu naik 98%, secara tahunan menjadi 10,5 triliun rupiah sepanjang 9 bulan 2022. Kemudian yang ketiga ini ada dari Wika, PT Wijaya Karya Persero Tbk yang mencatatkan perolehan kontrak baru di akhir tahun 2022. Nah, jadi perseroan yang tergabung dalam konsorsium Obayasi Jaya Konstruksi JFE Engineering ini ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan JSDP dengan kontrak senilai 3,33 triliun rupiah. Adapun proyek ini merupakan wujud dukungan Wika untuk peningkatan kesehatan masyarakat Jakarta yang bebas limbah melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat. Untuk domestic and global news, dari dalam negeri sendiri, akhir 2022, Indonesia menemukan cadangan gas baru melalui sumur eksplorasi Flamboyan 1, Blok South Sumatera. Sumur yang berlokasi di Sumatera Selatan ini berhasil ditemukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerjasama Medco INP. Hasil tes sumur terbukti menghasilkan gas berkualitas tinggi dan berpotensi menghasilkan produksi gas sebesar 15 mmSCFD. Kemudian dari globalnya sendiri ini ada dari Rusia di mana Presiden Vladimir Putin menekan dekret yang melarang pengiriman minyak mentah dan produk minyak ke negara-negara yang tunduk pada keputusan pembatasan harga batas atas minyak mentah Rusia di 60 USD.
yang disepakati oleh negara-negara G7 dan Australia. Sebelumnya telah disetujui oleh 27 negara Uni Eropa lainnya. Larangan itu akan berlaku mulai 1 Februari 2023 selama 5 bulan hingga 1 Juli. Rusia ini merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, sehingga gangguan besar terhadap penjualannya akan sangat berdampak pada pasokan energi global. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar hari ini, baik RUPS maupun KUM dividen itu tidak ada. Daily technical, IHSG kami proyeksikan bullish jangka pendek, menguji support di MA20 dan MA10. Support terdekatnya yaitu pada kisaran 6840 hingga 6820. Resisten terdekat di 6950 hingga 6960. Adapun advice dari kami untuk perdagangan hari ini bisa hold dan averaging up. Untuk rekomendasi saham yang pertama, ini ada dari UNTR. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target terdekatnya itu di 27.200, kemudian target selanjutnya di 29.000 hingga 29.200. Adapun stop lossnya itu di 25.950. Kemudian ada dari MEDC. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target pertama itu di 1140. Target selanjutnya pada kisaran 1.200 hingga 1.220. Adapun stop lossnya yaitu di 1.040. Nah, kemudian kita lanjut. Ada Antam, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target terdekatnya pada kisaran 2180 hingga 2220. Target kedua di 2270 dan target tertingginya yaitu 2340. Adapun stop loss di 1950. Kemudian ada Pegas, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target terdekat di 1800 hingga 1820. Target selanjutnya di 1850. Kemudian target selanjutnya ini di kisaran 1905 hingga 1920. Adapun stop loss di 1740. Selanjutnya ada Elsa, PTL Nusa Tbk. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target terdekatnya di 328, target selanjutnya di 336, dan target tertingginya yaitu pada kisaran 344 hingga 346. Adapun stop lossnya yaitu di 308. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.